adik-adik sampai jam 19.04 teman-teman masih ada yang mau join. Kita akan mulai perkuliahan kita hari ini. Apa kabarnya adik-adik semua? Baik, Ibu. Terima kasih. Sudah lama kita tidak bertemu secara langsung. Hari ini kita bertemu di ruang Zoom untuk membahas topik mata kuliah kita, pertemuan keempat. Semua sudah aktif ya kameranya ya. Baik mahasiswa sekalian, saya akan mulai saja pertemuan kita hari ini. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah asuhan komplikasi kegawat daruratan maternal dan neonatal. Sebentar saya akan share screen. Apakah topiknya slide saya kelihatan? Terlihat, Ibu. Baik, terlihat Ibu ya. Baik adik-adik sekalian, pertemuan kita kali ini adalah membahas kegawat daruratan pada neonatal. Baik, neonatus itu adalah masa kehidupan pertama di luar rahim sampai dengan usia 28 hari, di mana terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan di dalam rahim menjadi di luar rahim. Nah, adik-adik yang saya lingkari ini harus diingat. Ya. Usia 28 hari, itulah masa neonatus. Kemudian sebentar, ini sedikit ada gangguan. Neonatus mengalami masa perubahan dari kehidupan di dalam rahim yang serba tergantung pada ibu menjadi kehidupan di luar rahim yang serba mandiri. Masa perubahan yang paling besar itu terjadi selama jam ke-24 sampai 72 jam pertama. Jadi adik-adik kalau bayi baru lahir, itu masa perubahan yang paling besar itu 24 jam pertama sampai 72 jam pertama. Faktor-faktor yang mempengaruhi, yang menyebabkan kegawat daruratan neonatus itu adalah kehamilan kurang bulan. Siapa di antara adik-adik yang sudah pernah menemukan pasien yang melahirkan tapi usia kehamilannya kurang bulan? Ada yang sudah pernah ketemu? Berarti dia melahirkan bayi prematur. Kemudian faktor yang menyebabkan kegawat daruratan pada neonatus yang lain itu karena ibunya mengalami penyakit DM. Tahu penyakit DM? Tahu, Ibu. DM itu adalah penyakit diabetes mellitus yang umumnya merupakan penyakit turunan.
Kemudian kehamilan dengan gawat janin. Kehamilan dengan penyakit kronis ibu. Kehamilan dengan pertumbuhan janin terhambat dan infertilitas. Next. Ada tidak ya faktor lain yang menyebabkan kegawat daruratan pada neonatal? Ada. Faktor lainnya adalah persalinan dengan infeksi intrapartum atau persalinan dengan penggunaan obat sedativa. Jadi obat-obat sedativa ini ya harus dikolaborasikan dengan dokter kandungan. Kemudian ada faktor lain tidak? Ada. Ternyata yang menyebabkan kegawat daruratan pada neonatus itu dari faktor bayinya juga ada. Skor Apgar yang rendah, ya, atau kelahiran BBLR. Kemudian bayi kurang bulan seperti yang saya sebut tadi, berat lahir bayi lebih dari 4.000 gram atau dia cacat bawaan. Nah, bila kita lihat slide yang ini ya, kondisi-kondisi yang menyebabkan kegawat daruratan neonatus. Di slide pertama tadi Ibu sudah jelaskan neonatus itu sampai usia berapa bulan ya, sampai usia berapa hari itu saya sudah jelaskan. Bagaimana kondisi-kondisi yang menyebabkan kegawat daruratan pada neonatus, yaitu hipotermi. Hipotermi itu adalah kondisi di mana suhu tubuh kurang dari 36 derajat atau kedua kaki dan tangan teraba dingin. Ada nggak akibat dari hipotermi ini? Ada. Akibatnya adalah terjadi hipoksia. Nah, etiologi dari faktor atau faktor-faktor predisposisi dari kasus di atas yaitu prematuritas, asfiksia, dan sepsis. Adik-adik mungkin pernah ketemu dengan bayi-bayi lahir dengan hipotermi yang tanda-tanda klinisnya pasti sudah tidak asing ya. Hipotermi itu terbagi dari 3 ya. Hipotermi sedang itu suhunya sampai 32 derajat Celcius sampai 36 derajat Celcius. Tanda-tandanya antara lain kaki teraba dingin, kemampuan menghisap lemah, tangisan lemah, dan kulit berwarna tidak rata atau disebut kutis marmorata. Jadi sebagian biru, sebagian kemerah-merahan. Pernah ya lihat bayi baru lahir ya? Nah, sebagian dia biru, sebagian kemerah-merahan. Itu disebut hipotermia sedang. Kemudian ada hipotermia berat, yaitu suhu tubuh kurang dari 32 derajat Celcius. Tanda-tandanya antara lain sama dengan hipotermia sedang dan disertai dengan pernapasan lambat tidak teratur, bunyi jantung lambat, terkadang disertai hipoglikemi dan asidosis metabolit. Nah, yang paling mengkhawatirkan yaitu stadium lanjut. Stadium lanjut hipotermia tanda-tandanya antara lain muka, ya, muka dan ujung kaki dan tangan itu berwarna merah terang, bagian tubuh lainnya pucat, kulit mengeras, merah, dan timbul edema terutama pada punggung, kaki, dan tangan ataupun bagian-bagian dari ekstremitasnya. Itu kalau hipotermia berat. Nah, mahasiswa sekalian, ini haruslah sebagai petugas kesehatan, calon bidan ini haruslah diingat, dikuasai tanda-tanda ini sehingga nanti kita bisa mengidentifikasi kasus-kasus hipotermia pada bayi baru lahir. Nah, kondisi kegawat daruratan yang lain. Kalau tadi yang pertama ada kasus hipotermi, sekarang hiper. Hipertermia adalah kondisi suhu tubuh tinggi karena kegagalan termoregulasi. Jadi dalam tubuh itu harus terjadi termoregulasi. Hipotermia itu terjadi ketika tubuh menghasilkan
atau menyerap lebih banyak panas daripada mengeluarkan panas. Ketika suhu tubuh cukup tinggi, hipertermia menjadi keadaan darurat medis dan membutuhkan perawatan segera untuk mencegah kecacatan dan kematian. Ya, itu kasus-kasus hipotermia. Penyebab paling umum adalah heat stroke. Heat stroke ini jarang kita dengar ya adik-adik ya. Heat stroke ini sering dilakukan penelitian oleh orang-orang olahragawan ya. Olahragawan itu suka meneliti heat stroke karena mereka suka latihan pada kondisi panas terik. Heat stroke itu adalah suhu yang sangat terik, panas ya. Pernah kan kita mengalami masa masa kemarau yang cukup panjang, pernah ya, itu sampai terik banget, sampai pusing, atau umumnya terjadi pada bulan Ramadan itu ya, karena tahun ini aja yang agak adem ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan sering panas terik. Nah, itu dikategorikan heat stroke. Heat stroke itu panas yang berlebihan. Sempat saya mau meneliti panas berlebihan itu dampaknya ke ibu hamil apa. Karena itu cukup kemarau yang panjang, ada di beberapa tahun silam ada itu kemarau yang cukup panjang yang tingkat heat stroke-nya cukup lama. Nah, ternyata penyebab pada hipertermi yang kita bahas ini adalah heat stroke dan reaksi negatif obat. Heat stroke itu kondisi akut hipertermia yang disebabkan karena kontak yang terlalu lama dengan benda yang mempunyai panas berlebihan, misalnya kita lagi di luar, sehingga mekanisme pengaturan panas tubuh menjadi tidak terkendali dan menyebabkan suhu tubuh naik tak terkendali. Ya, itu yang menyebabkan. Tapi kan anak-anak sering ya dia bermain di luar berkepanjangan dalam kondisi terik matahari ya, atau yang kita bahas barusan heat stroke, itu bisa menyebabkan hipertermia. Tanda dan gejalanya seperti apa? Adik-adik sudah tidak asing, pasti panas ya, pasti panas, kemudian kulit kering, kulit menjadi merah, pelebaran pembuluh darah dalam upaya untuk meningkatkan pembuangan panas, kemudian bibir bengkak pada orang-orang tertentu ya, pada orang-orang tertentu mengalami bibir yang bengkak karena dia panas, jadi termoregulasinya terganggu, pengeluaran panasnya tidak terjadi secara seimbang. Suhu tubuh kita ini harus mengeluarkan panas ya, sehingga terjadi keseimbangan metabolisme. Kemudian ada kondisi yang menyebabkan kegawat daruratan yang ketiga ya, adik-adik harus tahu, ini tetanus neonatorum. Tetanus itu penyakit tetanus yang diderita oleh bayi baru lahir yang disebabkan karena hasil Clostridium tetani. Clostridium tetani itu nama kuman ya. Biasanya kalau dia ceritanya tetanus neonatorum itu cenderung terjadi pada saat dia melahirkan. Misalnya pemotongan tali pusat yang tidak steril. Nah, itu sering terjadi untuk neonatus. Kemudian tanda klinis yang lain seperti apa kalau untuk tetanus ini? Nah, adik-adik harus bisa mengidentifikasi lingkungan sekitar, tanda-tanda tetanus neonatorum tadi seperti bayi tiba-tiba panas dan tidak mau minum, mulut mencucu seperti mulut ikan, mudah terangsang, gelisah, kadang-kadang menangis, dan sering kejang disertai sianosis. Sianosis tahu ya, sudah tidak asing ya. Sianosis itu berarti kebiru-biruan, kulitnya sudah biru ya, kekurangan O2. Kemudian kaku kuduk sampai opisthostonus ya, ekstremitas terulur dan kaku. Dahi berkerut, alis mata terangkat, sudut mulut tertarik ke bawah, dan muka risus sardonicus. Jadi kayak orang kejang gitu loh dek. Ya, semua ketarik kayaknya. Ini turun ke bawah dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana penata laksanaan yang dapat diberikan?
bersihkan jalan napasnya. Ya, kalau adik-adik ketemu pasien seperti ini, bersihkan jalan napasnya, longgarkan atau buka pakaian bayi, masukkan sendok atau tong spatel yang dibungkus kasa ke dalam mulut bayi. Hati-hati yang poin ini ya. Sebentar saya kasih garis bawah. Sebentar saya kasih garis bawah nih. Masukkan sendok atau tong spatel kasa ke dalam mulut bayi. Ini hati-hati. Kenapa ibu bilang begitu? Karena dia kan mengalami kejang. Kalau sendoknya kecil, ya, kalau benda yang lain dimasukkan hanya untuk menghambat supaya lidah tidak tergigit, takutnya tertelan. Tapi kalau tong spatel, adik-adik kan sudah tahu ya tong spatel seperti apa. Kalau kita praktek di laboratorium, itu tong spatel yang dibalut kain kasa, boleh dimasukkan ke bawah lidah, gitu ya. Nah, kemudian sebentar, ini masih terhapus. Oke. Kondisi kegawat daruratan yang kelima yaitu penyakit-penyakit pada ibu hamil pada trimester 1 dan 2, yaitu anemia kehamilan. Hati-hati adik-adik, ibu hamil kalau dia mengalami anemia itu dampaknya banyak sekali pada janinnya, pada kehamilannya, pada persalinannya, pada masa nipasnya, itu berdampak ya. Atau ibu-ibu hamil yang mengalami hiperemesis gravidarum, atau yang mengalami abortus, atau yang mengalami kehamilan ektopik terganggu, atau molahidatidosa. Ya, kehamilan ektopik itu berarti buah kehamilannya berimplantasi tidak di rahim, ya, tapi di saluran, sehingga ketika janinnya mau besar dia mengalami CAP atau kehamilan ektopik terganggu. Bu, perdarahan nggak bu? Perdarahan, karena dia sudah mengalami ruptur. Ibaratkan dia harus mengembang membelah diri menjadi 2, 4, 6, 8, 32, 64, dia tidak bisa membelah diri lagi. Ya, waktu pembuahan atau pembentukan zigot tadi. Kemudian pada trimester ketiga kehamilan dengan hipertensi. Oh, ternyata adik-adik, ibu-ibu hamil yang mengalami hipertensi di trimester ketiga itu cenderung bayinya mengalami kegawat darurat. Ya, atau perdarahan antepartum, solusi plasenta atau lepasnya plasenta dari tempat implantasi. Dan seterusnya sampai plasenta sirkumpalata. Bu, plasenta sirkumpalata itu apa? Ya, plasenta yang implantasinya tidak pada tempatnya. Begitu ya. Nah, mari kita lihat kondisi yang keenam. Boleh dilihat gambar ibu, ada bayi yang sedang ditaruh di tempat tidur dengan berbagai alat kesehatan. Itu sindrom gawat napas neonatus, di mana sindrom gawat napas neonatus itu merupakan kumpulan gejala yang terdiri dari dyspnea atau hyperapnea dengan frekuensi pernapasan lebih dari 60 kali per menit. Dia mengalami cyanosis, merintih waktu ekspirasi dan retradaksi di daerah epigastrium dan interkostal pada saat inspirasi. Kemudian resusitasi merupakan sebuah upaya untuk menyediakan oksigen ke otak bila pasiennya mengalami seperti yang ada di gambar ini. Kemudian tindakan ini merupakan tindakan kritis yang dilakukan pada saat terjadi kegawat daruratan, terutama pada sistem pernapasan dan sistem kardiovaskular. Saya next ya.
Mari kita lihat bagan alur manajemen bayi baru lahir. Nah, adik-adik kan calon bidan nih. Coba perhatikan bagan di atas persiapan. Kalau ada bayi baru lahir, ya. Kalau ada bayi baru lahir, perhatikan bagan alurnya. Yang pertama, adik-adik harus melakukan identifikasi apakah air ketuban bersih, tidak bercampur mekonium, itu tanda tanya besar, question mark. Ya, seorang bidan harus punya pertanyaan ini ketika bayi baru lahir ada di tempat praktekmu atau di lingkungan kerja. Yang kedua, apakah bayi menangis atau bernapas spontan dan teratur? Kalau nggak nangis gimana, Bu? Berarti dia mengalami kegawat daruratan. Kalau air ketubannya tidak jernih gimana, Bu? Ada mekonium, berarti dia akan mengalami kegawat daruratan. Ya. Kemudian mari kita lihat, bayi menangis atau bernapas spontan atau teratur, ya lakukan saja manajemen bayi baru lahir normal. Ya. Kemudian yang kedua, bayinya tidak menangis, Bu, tidak bernapas spontan, manajemen aspeksia bayi baru lahir. Kemudian yang ketiga itu kondisi yang gampang sekali kita lihat, ya. Bu, air ketubannya bercampur mekonium. Berarti manajemen air ketuban bercampur mekonium haruslah dilakukan oleh seorang bidan. Deteksi kegawat daruratan pada bayi muda dengan tepat, ya, atau kita kenal dengan MTBM, manajemen terpadu bayi muda. Upaya deteksi kegawat daruratan untuk bayi muda yang berumur kurang dari 2 bulan. Penilaian dan klasifikasi dapat dilakukan dengan menggunakan MTBM. Nih, ada konsep dasar MTBM yang sudah Ibu share atau Ibu upload di Google Classroom kita. Ya, bisa di-download materi ini. Kemudian Ibu bisa next. Penilaian dan klasifikasi bayi muda umur kurang 2 bulan. Kemungkinan penyakit yang sangat berat atau infeksi bakteri, infeksi pada bayi muda dapat terjadi secara sistemik atau lokal. Infeksi sistemik, gejalanya tidak terlalu khas, umumnya menggambarkan gangguan fungsi organ seperti gangguan kesadaran sampai kejang, gangguan napas, bayi malas minum, bayi tidak minum atau muntah. Ini untuk bayi baru lahir, ya. Nah, kita membahas kasus gawat darurat dengan kejang. Nanti adik-adik kan calon tenaga kesehatan, calon teman sejawatnya saya yang harus berada di komunitas, berada di lingkungan masyarakat. Perhatikan bila ada kasus seperti ini. Kejang merupakan gejala kelainan susunan saraf pusat dan merupakan kegawat daruratan. Kejang pada bayi muda umur kurang dari 2 hari berhubungan dengan aspeksia, trauma lahir dan kelainan bawaan, dan jika lebih dari 2 hari dikaitkan dengan tetanus neonatorum. Ya, ingat tadi tetanus neonatorum itu paling sering terjadi akibat pemotongan tali pusat yang tidak steril dan lain sebagainya. Kemudian memeriksa gejala kejang dapat dilakukan dengan cara tanya, lihat, dan raba. Itulah cara mengidentifikasi kejadian kejang. Tanya, adakah riwayat kejang? Tanyakan kepada ibu dengan menggunakan bahasa atau istilah lokal yang mudah dimengerti ibu. Jangan pernah menggunakan bahasa yang sulit dipahami oleh keluarga pasien ataupun ibu dari bayi tersebut. Kemudian, lihat, ya, apakah bayi tremor dengan atau tanpa kesadaran menurun. Tremor atau gemetar adalah gerakan halus yang konstan, ya. Tremor disertai dengan kesadaran menurun menunjukkan dia kejang. Kesadaran menurun dapat dinilai dengan melihat respon bayi pada saat baju bayi dibuka akan terbang.
ya. Kalau bayi kejang terus dibuka bajunya, kalau dia masih respon, kita bisa menilai apakah kesadarannya menurun atau tidak. Kemudian lihat ada gerakan yang tidak terkendali. Dapat berupa gerakan berulang pada mulut, bola mata cepat, gerakan tangan, kaki berulang satu sisi, apakah mulut bayi mencucu, ya. Apakah bayi kaku seluruh tubuh dengan atau tanpa rangsangan. Ya, ini silahkan diperhatikan. Baik, saya langsung ke yang ini slide dengar, ya. Dengar, apakah bayi menangis melengking tiba-tiba, biasanya menunjukkan ada proses tekanan intrakranial atau kerusakan susunan saraf pusat lainnya. Ya, ini pada bayi baru lahir. Biasanya orang-orang yang belum banyak pengalaman di pelayanan, ini biasanya sulit mengidentifikasi ini. Ya. Bayi tidak minum dan memuntahkannya. Bayi menunjukkan tanda tidak bisa minum atau menyusu jika bayi terlalu lemah untuk minum atau tidak bisa menghisap dan menelan. Bayi merupakan tanda memuntahkan semua jika bayi sama sekali tidak dapat menelan apapun. Nah, gangguan nafas, pola nafas bayi muda tidak teratur, normalnya itu 30-59 kali per menit. Jika kurang dari 30 kali per menit atau lebih dari 60 kali per menit, menunjukkan adanya gangguan nafas. Kalau masih ingat pelajaran skep 1 kehamilan, itu mengalami seperti gawat janin. Ya, bila DJJ-nya lebih dari sekian kali per menit atau di bawah dari batas normal. Kemudian hipotermi disebut hipotermi tadi sudah ya di slide atas. Kemudian infeksi bakteri lokal, ya, infeksi bakteri lokal yang sering terjadi adalah infeksi pada kulit, mata, dan pusar. Pada kulit, apakah tanda gejala bercak merah, benjolan berisi nanah, pada mata terlihat bernanah, berat ringannya dilihat dari produksi nanah dan mata membengkak. Nah, cara mengklasifikasi kemungkinan penyakit sangat berat atau infeksi bakteri. Mahasiswa sekalian boleh melihat bagan yang saya kirim ini, tanda dan gejalanya, lalu klasifikasinya seperti apa bisa dilihat ya. Kemudian klasifikasi diare ya. Nah, bidan haruslah menguasai penyakit-penyakit yang umum terjadi pada bayi atau KIA saya bilang ya, kesehatan ibu dan anak. Itu bidan harus menguasai. Bukan berarti kita seperti profesi teman kita yang lain ya, tapi memang ruang lingkupnya bidan kita harus bisa memberikan asuhan kepada kesehatan ibu dan anak sepanjang daur kehidupannya ya, dengan mengingat hak-hak atau kewajiban-kewajiban kita yang diatur di Permenkes. Nah, penilaian dan klasifikasi bayi muda umur kurang 2 bulan atau ikterus. Nah, adik-adik sekalian, ikterus ini boleh adik-adik pelajari, ada ikterus patologi, ya ada ikterus fisiologi. Itu boleh dihafal ya. Nah, ini saya perhatikan timbul setelah 24 jam dan menghilang sebelum 14 hari, itu ikterus yang normal. Bu, kok tetangga saya baru melahirkan, Bu, tapi kok agak kuning ya, Bu? Ya, sudah saya beri tanda ini timbul setelah 24 jam dan menghilang sebelum 14 hari. Ya, itu boleh menjadi acuan untuk adik-adik. Jika hasil pemeriksaan Anda pada bayi A usia 8 hari menunjukkan kuning terlihat pada daerah kepala, leher, berapa derajat ikterus yang dialami oleh bayi, ini boleh dihafal.
tremor 1 itu kuning pada daerah kepala dan leher. Saya punya gambarnya. Nih, kepala dan leher. Berarti ini dia. Terlihat ya gambar yang saya buat? Terlihat nggak, Dek? Iya, Ibu. Ya. Terlihat, Ibu. Nggak ada yang tidur itu kan? Oke. Tidak, Ibu. Tidak ada, Ibu. Kemudian ngantuk ya? Jangan ngantuk ya. Ini topik yang menarik sebenarnya karena kamu akan berhubungan dengan bayi baru lahir nantinya. Kemudian Kramer 4, kuning sampai pergelangan tangan dan kaki. Kita lihat kembali. 4. Pergelangan tangan sampai kaki. Lihat aja kodenya yang mana 4. Oh, berarti kuningnya, Bu, dari sini sampai ke sini sampai ke ekstremitas. Ya, kalau 1 tadi dia hanya seputaran kening. Kalau 2 berarti seputaran dada. Kalau 5 itu ekstremitas atau tangan kemudian sampai kaki. Berarti ekstremitas atas dan bawah itu bisa diperhatikan. Kemudian klasifikasi tanda dan gejalanya untuk terus itu boleh adik-adik lihat di bagan yang sudah saya berikan. Oke, adik-adik, slide-nya sudah berakhir, 45 slide. Demikian pemaparan materi yang bisa saya jelaskan untuk kita dapat mencapai tujuan pembelajaran kita, bahwa pertemuan ini diharapkan mampu memberikan kemampuan kepada mahasiswa sekalian untuk melakukan asuhan komplikasi kegawat daruratan pada neonatal. Jadi penyakit-penyakit yang ada pada neonatal itu boleh mulai dipelajari, dikenali tanda dan gejalanya, sehingga adik-adik bisa mengenal, mengidentifikasi atau mendeteksi lebih awal kasus-kasus neonatus yang perlu kita jaga dengan baik. Oke, adik-adik, ada yang mau bertanya untuk ini? Ibu, maaf saya izin bertanya, Ibu. Saya stop share screen-nya, boleh saya tutup atau gimana supaya kita langsung diskusi saja? Boleh, Ibu. Saya tutup ya. Oke, silakan. Ibu, maaf, perkenalkan nama saya Gita Frisilia. Ibu, maaf saya izin bertanya, jika kita menemukan bayi dengan ikterus, tindakan apa ya Ibu yang perlu dilakukan oleh bidan? Terima kasih, Ibu. Terima kasih Gita untuk pertanyaannya. Kalau kita nanti menemukan bayi dalam kondisi kuning, ya, suatu hari nanti pasti kamu akan menolong ibu melahirkan. Kalau nanti kuning seperti yang saya garis bawahi tadi, kalau dia terjadi dalam 24 jam pertama dan menghilang sebelum hari ke-14, itu adalah hari normal. Lalu apa, Bu, yang bisa saya berikan? Kamu harus memberikan asuhan atau promosi kesehatan kepada ibu dan bayi agar dia sering disusui, ya, diberikan ASI, lalu jangan lupa untuk berjemur di bawah matahari pagi, sehingga kecukupan akan vitamin-vitamin yang dibutuhkan bayi, ya, bisa terpenuhi. Yang terutama adalah kebutuhan cairan, ya, dia harus banyak diberi ASI. Begitu kita. Jadi kalau dia terjadi kuning setelah lewat dari 14 hari, baru kita konsultasi ke dokter. Bisa jadi dia mengalami kelainan, ya, sehingga perlu kita melakukan kolaborasi dengan dokter untuk pemeriksaan lanjut. Begitu dia. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Mohon kameranya di-on-kan ya. Ya. Sebab Ibu kan pengen melihat wajah-wajah kalian, ya. Rizka ini kemana? Fatmawati, Rista. Oke. Baik adik-adik,
kita bisa lanjut berdiskusi di Google Classroom ya. Berhubung saya ada pertemuan dengan kelas lain. Bila tidak ada yang bertanya lagi, saya akan akhiri pertemuan kita kali ini. Masih ada yang mau bertanya? Terima kasih. Bila tidak ada, oke, pertemuan kita sampai di sini dulu, mahasiswa sekalian. Diharapkan pertemuan ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian untuk mencapai tujuan dari pembelajaran kita. Nanti kita boleh berlanjut diskusi bila ada yang mau bertanya kembali, boleh berdiskusi di Google Classroom yang sudah disediakan untuk melanjutkan diskusi atau pertanyaan-pertanyaan yang masih ada di benak hati adik-adik sekalian. Oke, terima kasih adik-adik. Boleh saya screenshot ya? Iya, Ibu. Oke, silakan. Iya, Ibu. Silakan di-on-kan. Terima kasih ya. Saya hitung 1, 2, 3 untuk kita foto bersama dokumentasi kita ya. Sebelum saya mengisi absensi. Oke, jangan lupa mahasiswa sekalian untuk mengisi absensi kita. 1, 2, 3. Oke, terima kasih adik-adik sekalian. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam sehat. Tetap jaga prokes. Jangan keluar rumah jika tidak terlalu penting. Oke, terima kasih. Salam. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Ibu. Terima kasih, Ibu. Selamat malam, Ibu.